Jika kekurangan zat besi, ini dapat menyebabkan terjadinya anemia ketika lahir, atau bisa meningkatkan resiko terjadinya lahir prematur ataupun berat badan lahir rendah. Hai teman-teman, salam sehat. Semoga kita semua dalam kondisi yang prima. Ketemu lagi di channel Wayan HS bersama saya tentunya Dr. Wayan. Kali ini saya akan membahas tentang beberapa vitamin yang dibutuhkan oleh wanita hamil atau wanita yang sedang merencanakan kehamilannya. Nah, vitamin apa saja itu? Simak terus video ini. Dengan mengatur pola makan yang tepat, ini sangat penting bagi seorang ibu jika ingin segala kebutuhan si kecil terpenuhi saat dalam kandungan. Nah, untuk memastikan tumbuh kembang janin, seorang ibu juga harus memenuhi kebutuhan vitamin. Nah, vitamin ini bisa diperoleh dari makanan ataupun dari suplemen khusus. Sebelum dilanjutkan, bagi kamu yang belum subscribe atau yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan share video ini, dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kamu tidak tertinggal informasi seputar kesehatan. Ada beberapa vitamin yang harus terpenuhi pada saat wanita sedang hamil atau wanita yang sedang merencanakan kehamilannya. Yang pertama yaitu asam folat. Asam folat atau vitamin B9 ini sangat bermanfaat untuk mencegah terjadinya cacat pada sistem saraf bayi atau yang lebih dikenal sebagai neural tube defect (NTD). Nah, ini mempengaruhi otak dan juga sumsum tulang belakang pada bayi. NTD ini bisa berkembang di bulan pertama kehamilan, yaitu saat sebelum wanita banyak tahu bahwa mereka tengah hamil. Karena kebanyakan dari semua kehamilan seringkali tidak direncanakan. Oleh karena itu, wanita yang sedang hamil atau wanita yang sedang merencanakan kehamilannya harus mencukupi kebutuhan asam folat kurang lebih 400-800 mikrogram per harinya, dimulai sebelum konsepsi dan berlanjut selama 12 minggu pertama kehamilan. Apa sih yang terjadi jika kekurangan asam folat? Nah, ini bisa menyebabkan terjadinya neural tube defect. Di antaranya terjadi ansepali, yaitu kegagalan terbentuknya tempurung ataupun batok kepala. Yang kedua, bisa terjadi kelainan yaitu spina bifida, seperti pada contoh gambar berikut ini. Nah, asam folat ini bisa diperoleh dari makanan ataupun dari sumber makanan yang ada di sekitar kita, ataupun dari suplemen yang dibagikan oleh dokter ataupun bidan pada saat antenatal care. Nah, makanan apa saja mengandung asam folat? Di antaranya yaitu sayur-sayuran, kemudian kacang-kacangan, ya, sereal gandum, kemudian buah-buahan seperti jeruk, ya. Itu adalah beberapa contoh makanan yang mengandung asam folat. Meski begitu, Bunda juga harus tetap mengkonsumsi vitamin asam folat dengan jumlah atau dosis yang disarankan oleh dokter sebagai cadangan. Yang kedua yaitu vitamin D. Vitamin D ini berguna untuk menunjang pertumbuhan tulang dan gigi. Pada wanita hamil, vitamin D ini berguna untuk menunjang pertumbuhan tulang pada janin saat dalam kandungan. Kalau ibu hamil kekurangan vitamin D, ditakutkan terjadi dampak negatif pada tulang janin dan membuat tumbuh kembang janin menjadi tidak maksimal. Vitamin D ini bisa diperoleh dari suplemen ataupun sumber makanan yang ada di sekitar kita, seperti misalnya ikan, ya, ikan sarden ataupun ikan salmon, ya, juga bisa dari telur ataupun dari daging. Atau ibu-ibu juga bisa tuh sambil berjemur di pagi hari di bawah terik matahari untuk mendapatkan sumber vitamin D yang secara alami. Yang ketiga yaitu kalsium. Sama halnya seperti vitamin D, kalsium bermanfaat untuk menunjang kesehatan tulang dan gigi pada janin saat di dalam kandungan. Nah, dia berfungsi untuk membantu pembentukan tulang sehingga bisa tumbuh sempurna. Selain itu, kalsium juga sangat penting untuk wanita yang sedang hamil, untuk membantu mengurangi resiko kekurangan atau kehilangan kepadatan tulangnya. Karena wanita yang hamil itu kalsiumnya akan diambil oleh janin atau bayi saat di dalam kandungan untuk pertumbuhan tulangnya. Nah, kalsium ini juga bisa diperoleh dari suplemen ataupun dari sumber makanan yang ada di sekitar kita, seperti misalnya tahu, tempe, ya, susu atau yogurt, kemudian juga bisa dari sayur-sayuran, juga dari kacang-kacangan. Yang keempat yaitu zat besi.
Nah, sehari-hari kita menghirup oksigen yang dimana oksigen ini nantinya akan dihantarkan atau dialirkan ke seluruh tubuh oleh sel darah merah. Nah, zat besi inilah yang berfungsi untuk membentuk sel darah merah. Oleh karena itu, wanita yang sedang hamil harus memenuhi kecukupan zat besi. Jika wanita hamil kekurangan zat besi, ini dapat menyebabkan terjadinya anemia atau kekurangan sel darah merah, yang ini dapat berdampak pada kondisi fisik seperti misalnya mudah lelah, ya, pusing, kemudian lesu, letih, ya, bisa juga tampak pucat. Selain itu, zat besi juga sangat penting bagi janin dalam kandungan. Jika kekurangan zat besi, ini dapat menyebabkan terjadinya anemia ketika lahir atau bisa meningkatkan resiko terjadinya lahir prematur ataupun berat badan lahir rendah. Nah, zat besi ini bisa diperoleh dari suplemen ataupun makanan yang ada di sekitar kita. Misalnya seperti sayur-sayuran, ya, seperti bayam atau kentang, kemudian bisa juga dari kacang-kacangan, juga dari daging, ya, daging merah ataupun dari hati, kemudian telur, ya, itu juga mengandung zat besi. Masih banyak vitamin yang tidak kalah penting untuk wanita yang sedang hamil. Misalnya vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin B6, dan juga vitamin B12. Periksakan selalu kondisi ibu ketika hamil, terutama kondisi janin atau si kecil pada saat dalam kandungan. Dengan pemeriksaan sedini mungkin dapat menekan resiko atau kondisi yang tidak diinginkan, baik itu pada ibu maupun pada janin itu sendiri. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton dan subscribe channel ini. Semoga informasi ini memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat, semoga bermanfaat.